Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan Sabtu 22 Juli 2023 dimulai. Marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, tumbuhlah Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kegiatan diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan oleh Ibu Eti Rina Kurniastuti Sarjana Pendidikan. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada saat ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, di sini saya akan diseminasi budaya positif. Nah, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Ini adalah profil dari fasilitator saya, yaitu Ibu Ratna. Beliau dari SD Karangasem 1, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap. Beliau adalah fasilitator. Sedangkan untuk pengajar praktek yaitu Ibu Eva Kuseimah, Sarjana Pendidikan. Beliau dari SD 5 Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Grobogan. Terus itu saya sendiri, Eti Rina Kurniastuti, dari SD 4 Sumeragung, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan. Di sini ada latar belakang Bapak Ibu.
Ibu. Latar belakangnya yaitu murid tidak suka peraturan. Karena selama ini jika mereka melanggar peraturan, maka akan mendapat hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, ini contohnya begini. Ada salah satu murid misal terlambat, pasti disuruh lari keliling lapangan. Nah, itu sebetulnya tidak boleh karena hukuman itu tidak baik Bapak Ibu. Terus ini tujuan dari aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan yaitu menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasi bersama rekan-rekan guru. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana juga menumbuhkan budaya positif juga sangat diperlukan, serta dukungan dari orang tua dalam melakukan kegiatan positif di rumah. Jadi kegiatan positif itu tidak hanya dilakukan di sekolah ya Bapak Ibu, di rumah juga diupayakan untuk meningkatkan budaya positif. Nah, berikut konsep utama modul budaya positif yaitu modul 1.4. Di antaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di mana pada konsep ini nanti akan dijabarkan satu-satu. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini disiplin positif. Dalam budaya positif, kita mempunyai makna kata disiplin yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghukum kata-kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan memacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi motivasi itu dari dalam ya Bapak Ibu, bukan dari luar. Terus disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau ancaman maupun hukuman. Nah, di sini disiplin positif ini menghindari sogokan, ancaman maupun hukuman ya Bapak Ibu. Jadi yang diterapkan yaitu kesadaran diri anak. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Ini motivasi perilaku manusia, merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini kebanyakan begitu ya Bapak Ibu. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Terus mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin itu bukan berdasarkan pada kesadaran diri, melainkan ingin dihargai atau ingin dapat imbalan. Menghargai nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Jadi anak-anak sadar akan nilai-nilai kebajikan, bukan karena penghargaan, imbalan ataupun hukuman. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dikatakan gagal karena menggunakan hukuman atau penghargaan. Karena sifatnya hukuman yaitu menyakiti, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan masalah, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, memastikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak dan menghargai dirinya. Ini contoh konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu dengan konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitor berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghargai peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid berkesempatan memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-cirinya yaitu bukan merebut kesalahan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau hukuman, pasti anak akan dihukum karena tidak mengerjakan PR. Guru akan marah dan anak menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah,
ini adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa menilai diri kita, ya Bapak Ibu, kita pada posisi yang bagaimana pada saat kita mengajar. Yaitu pertama, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Ciri-cirinya adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya seorang guru yang pada posisi kontrol penghukum biasanya menggunakan kata-kata lebih keras, ya, teriak-teriak, berkacak pinggang, itu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berbeda dengan penghukum gitu Bapak Ibu. Kalau penghukum biasanya suaranya keras, lantang. Tapi untuk membuat orang merasa bersalah ini suaranya lembut. Jadi seolah-olah anak itu tidak merasa gurunya marah, tapi memberikan mental yang seolah-olah anak itu merasa bersalah. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu. Itu contohnya dari posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita pada posisi kontrol yang ketiga ini, antara guru dan murid itu seolah-olah menjadi teman. Biasanya identik dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantu demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi seolah-olah anak dengan bapak atau ibu guru itu menjadi teman, padahal bukan seperti itu. Terus posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor, yaitu memonitor atau mengawasi. Di sini bapak dan ibu akan memberikan suatu konsekuensi kepada murid apabila murid melakukan kesalahan. Terus untuk posisi yang kelima yaitu posisi manajer, di mana pada posisi atau monitor yaitu memonitor atau mengawasi. Di sini bapak dan ibu akan memberikan suatu konsekuensi kepada murid apabila murid melakukan kesalahan. Terus untuk posisi yang kelima yaitu posisi manajer, di mana pada posisi ini kita akan memberikan jalan keluar pada anak itu sendiri yang akan mencarinya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang terlambat sekolah. Nah, ditanya kepada ibu guru misalnya, kok kamu datang terlambat? Ini jam berapa? Iya Bu, ini jam 7. Oh iya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman-teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, di sini anak-anak mencari solusinya dari masalah itu sendiri. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol yang tadi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan menjadi manajer. Jadi kita bisa
menilai pada diri kita pada posisi kontrol yang mana pada saat mengajar anak-anak, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan saja? Nah, ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena menggunakan kendaraan memakai helm pada saat mengendarai roda 2 merupakan suatu keyakinan kelas, yaitu keselamatan. Sedangkan untuk memakai masker, keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, yaitu disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan, berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, demikian Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan positif, monggo silakan. Oh iya, dari Bu Indra, monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan tentang itu yang dimaksud budaya positif di lingkungan sekolah itu yang bagaimana, Bu? Oh iya, terima kasih Bu Indra ya atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Di sini budaya positif di lingkungan sekolah pada dasarnya menunjuk pada norma-norma dan nilai-nilai dari perilaku yang mempromosikan sikap positif serta saling menghormati, kerjasama, kepedulian antar siswa, guru, dan staf, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman pada peserta didik. Gitu Bu Indra, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, terima kasih. Untuk yang lain? Oh iya, saya rasa cukup. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eti. Semoga budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Eti dapat kita laksanakan untuk anak didik kita. Terima kasih kepada Ibu Eti. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan oleh Ibu Eti Rina Kurniastuti, Sarjana Pendidikan telah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ciri-cirinya seorang guru yang pada posisi kontrol penghukum biasanya menggunakan kata-kata lebih keras, ya, teriak-teriak, berkacak pinggang. Itu
posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Berbeda dengan penghukum gitu Bapak Ibu. Kalau penghukum biasanya suaranya keras, lantang. Tapi untuk pembuat orang merasa bersalah ini suaranya lembut. Jadi seolah-olah anak itu tidak merasa gurunya marah, tapi memberikan mental yang seolah-olah anak itu merasa bersalah. Biasanya menggunakan kata-kata seperti ini. Nah, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, seperti itu. Itu contohnya dari posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat orang merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi kita pada posisi kontrol yang ketiga ini, antara guru dan murid itu seolah-olah menjadi teman. Biasanya identik dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu. Ayo bantu demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu posisi kontrol sebagai teman. Jadi seolah-olah anak dengan bapak atau ibu guru itu menjadi teman, padahal bukan seperti itu. Terus posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau atau monitor, yaitu memonitor atau mengawasi. Di sini bapak dan ibu akan memberikan suatu konsekuensi kepada murid apabila murid melakukan kesalahan. Terus untuk posisi yang kelima yaitu posisi manajer, di mana pada posisi ini kita akan memberikan jalan keluar pada anak itu sendiri yang akan mencarinya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada anak yang terlambat sekolah. Nah, ditanya kepada ibu guru misalnya, kok kamu datang terlambat? Ini jam berapa? Iya Bu, ini jam 7. Oh iya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman-teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Nah, di sini anak-anak mencari solusinya dari masalah itu sendiri. Nah, ini penerapan 5 posisi kontrol yang tadi, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan menjadi manajer. Jadi kita bisa menilai pada diri kita pada posisi kontrol yang mana pada saat mengajar anak-anak, Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan melaksanakan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan saja? Nah, ini ada contoh. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, karena menggunakan kendaraan memakai helm pada saat mengendarai roda 2 merupakan suatu keyakinan kelas, yaitu keselamatan. Sedangkan untuk memakai masker, keyakinan kelasnya yaitu menjaga kebersihan. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas, yaitu disiplin waktu, saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, di sini bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan.
berupa pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Di antaranya yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, demikian Bapak Ibu, diseminasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid berkesempatan memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-cirinya yaitu bukan merebut kesalahan, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau hukuman, pasti anak akan dihukum karena tidak mengerjakan PR. Guru akan marah dan anak menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa menilai diri kita, ya Bapak Ibu, kita pada posisi yang bagaimana pada saat kita mengajar. Yaitu pertama, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Ciri-cirinya konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid berkesempatan memperbaiki kesalahan. Ini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, berikut konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, ini adalah pengertian restitusi.
Restitusi adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini ada perbedaan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini kalau hukuman, pasti anak akan dihukum karena tidak mengerjakan PR. Guru akan marah dan anak menjadi takut. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Guru tegas dan siswa mentaati peraturan. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya yang membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Nanti kita bisa menilai diri kita, ya Bapak Ibu, kita pada posisi yang bagaimana pada saat kita mengajar. Yaitu pertama, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Biasanya seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Ciri-cirinya, nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya atau memberi tanggapan positif, monggo silakan. Oh iya, dari Bu Indra, monggo. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menanyakan tentang itu yang dimaksud budaya positif di lingkungan sekolah itu yang bagaimana, Ibu? Oh iya, terima kasih Bu Indra ya atas pertanyaannya yang sangat bagus sekali. Di sini budaya positif di lingkungan sekolah pada dasarnya menunjuk pada norma-norma dan nilai-nilai dari perilaku yang mempromosikan sikap positif serta saling menghormati, kerjasama, kepedulian antar siswa, guru, dan staf, sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman pada peserta didik. Gitu Bu Indra, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, terima kasih. Untuk yang lain? Oh iya, saya rasa cukup. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eti. Semoga budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Eti dapat kita laksanakan untuk anak didik kita. Terima kasih kepada Ibu Eti. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, acara diseminasi pemahaman dan penyebaran budaya positif CGP Angkatan 8 Kabupaten Grobogan oleh Ibu Eti Rina Kurniastuti, Sarjana Pendidikan telah berjalan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suryanti, Ibu lihat kamu tadi buang sampah sembarangan. Ya Bu, saya minta maaf. Tadi saya melihat tidak ada tempat sampah, makanya saya buang sembarangan. Nah, kamu kan harusnya bisa buang sampah di kelas 5, itu kan ada tempat sampah. Baik Bu, saya minta maaf. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu, Nah, coba apa sebutkan? membuang sampah pada tempatnya. Nah, sekarang Ibu maafkan, kamu nanti buang sampah pada tempatnya. Baik Bu, saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Ya, terima kasih. Minggu Nama saya Septi Oktaviana kelas 5. Bu Eti telah mengingatkan saya akan keyakinan kelas dan saya tanpa sadar telah membuang sampah sembarangan. Dan saya berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Siang, kenapa kamu terlambat datang ke sekolah? Maaf Bu, saya tidur kemalaman sehingga terlambat ke sekolah. Oke, Ibu maafkan. Sekarang, kenapa kamu bisa terlambat ke sekolah? Saya terlambat ke sekolah karena nonton TV sampai larut malam. Oke, besok-besok jangan nonton TV terlalu malam ya. Siap Bu. Sekarang Ibu mau tanya, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Bu. Coba sebutkan. Datang 15 menit sebelum bel masuk. Sekali lagi maaf ya Bu. Saya janji tidak akan terlambat lagi. Ya. Saya Nikesha Salma Azhara kelas 5. Saya diingatkan Bu Eti akan keyakinan kelas.